ya? Pondok Pesantren Kholafiyah Miftahul Hasanah Tanjung Sari Sumedang. Dari Pondok Pesantren Kholafiyah Miftahul Hasanah Tanjung Sari Sumedang. Dari Sumedang, teman-teman. Ini namanya siapa, Mas? Nama saya Nanang Supriyatna, kelas 12 SMA. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 18 tahun. Oke. Mas Nanang kesini sendiri atau sama teman-teman? Saya kesini sama teman-teman, 6 orang, beda-beda tingkatan. Ada yang udah kuliah, ada kelas 11 SMA, dan saya kelas 12 SMA. Oke, teman-teman. Jadi ceritanya kemarin Pak Haji itu ngontek saya, terus minta izin ke saya untuk nitipin santrinya untuk belajar ternak kambing domba di sini. Jadi Nanang dan teman-temannya sudah 1 minggu di sini, ini belajar mengenai ternak kambing domba. Jadi ini ceritanya ini para santri, teman-teman. Nah, ini saya mau wawancara ke Nanang, ini kan anak muda ini ya kan. Nah, apa sih alasannya main ke sini dan segala macam ini? Ini versinya dia nanti ya. Nang, Apa? kamu di sini selama 1 minggu ngapain aja? Saya 1 minggu di ladang, pupuk-pupuk, ya tanam-tanam pakcong. Jadi kita bisa di pesantren itu bisa dibermanfaatkan atau kita dikasihkan kepada adik-adik kita yang ada di pesantren dalam pengalaman ini saya. Jadi 1 minggu ini masih ini ya, masih belajar di ladang ya, artinya ngolah lahan, terus kemudian nanam gitu-gitu ya. Nah, kemarin sempat nanam jagung juga ya, untuk pakan ya. Oke. Nah, selama 1 minggu ini, Nang, berat nggak kerjaannya, Nang? Alhamdulillah berat, tapi tetap semangat karena ini untuk masa depan. Apalagi saya sebagai santri harus bisa menjadi kebaikan atau motivasi orang-orang sebagai santri gitu saya. Jadi kamu secara pribadi ini ya, pengennya nanti jadi santri yang multi talent ya. Bisa. Jadi secara ilmu agama itu kamu tahu semuanya, secara ilmu usaha kamu bisa ya. Oke. Nah, selain urusannya kemarin di ladang, kamu sudah handle ngurusi ternak atau belum, Nang, selama di sini? Oh, saya di sini belum handle ternak ya, paling saya ngasih pakan bisa, ngasih konsentrat, ngasih rendeng bisa gitu ya, bisa. Hari pertama kalau nggak salah kamu langsung nyoper ya, Nang? Ya, langsung nyoper. Itu semangatnya mantap. Karena hari pertama saya langsung ke sini, saya langsung nyoper, kebisa, tapi saya pasti hati pasti bakal bisa gitu. Nah, Semangat. seminggu pertama ke lahan itu kan ketemu panas, ketemu hujan segala macem, tubuhnya, badannya pegel-pegel, gatal-gatal gitu kan, Nang? Ya pasti, ini saya semua badan merah-merah, gatal-gatal. Apalagi kalau malam saya gak bisa tidur. Karena di ladang itu pasti panas. Ya gatal-gatal di ladang. Karena apa? Biasa saya santri, ya di pondok. Sekarang saya harus bisa memelihara atau bisa di ladang sesuai dengan apa yang kita mampu gitu. Kita bisa mampu. Memang berat, teman-teman. Bagi yang magang di sini itu bukan untuk wisata. Begitu ya, Nang? Iya, benar. Jadi untuk teman-teman yang untuk para santri lah, khususnya motivasi dari saya untuk
para santri ya untuk menaikkan skillnya atau melebihi skillnya, ya mari kita bersama-sama tentang kewirausahaan kambing dan domba. Ya kita mampirlah ke sini di 78 Pram Yogyakarta. Ini teman-teman, saya pribadi berharap dengan program magang yang kami buka ini nanti semakin banyak anak muda yang tertarik, anak muda yang berminat untuk terjun di usaha kambing domba teman-teman. Memang bukan pekerjaan ringan. Jadi selama 1 bulan ini nanti Nanang dan teman-teman ini kita latih. Memang minggu pertama kita latih secara fisiknya. Secara fisiknya kita latih. Wah, bener-bener apa Nang? Bener-bener fisik tentara Kopassus. Ampun. Lebih dari Kopassus. Hari pertama itu ya saya yang satu belum makan. Ya ambil-ambilan itu kalau bahasa Jawanya itu teriksis semaput, cina mau pingsan. Saya katanya tarik si semaput gitu. Bukan tarik si semangka tapi tarik si semaput gitu ya. Mau pingsan gitu. Ya teman-teman, mungkin ada pengurus pondok pesantren atau Pak Kiai atau Pak Ustadz yang melihat video ini. Saya selaku pemilik 78 Farm Jogja membuka kesempatan seluas-luasnya apabila ada pihak pondok pesantren itu mau menitipkan anak kandangnya untuk magang di sini. Jadi boleh magang di sini, magang kerja. Nah, magang kerja itu nanti jadi anak kandang. Selain jadi anak kandang, kita akan berikan skill. Jadi nanti memang ada tahap-tahapannya. Minggu pertama di lahan itu kita ngelatih skillnya. Nanti masuk minggu ketiga, keempat itu sudah urusan megang ternaknya. Jadi harapan kami selama 1 bulan itu ketika para santri nanti pulang ke pondok dan pondok itu mau buka usaha peternakan, mereka sudah bisa jadi tenaga yang terampil. Ataupun ketika nanti mereka mau mandiri ya Nang? Mau pasti suatu saat mandiri ya? Pasti suatu pasti bakal punya mandiri keluarga gitu ya? Punya keluarga. Sudah punya bekal ini ya? Udah punya bekal untuk masa depan atau punya untuk bekal ya untuk nanti lah gitu. Oke teman-teman, monggo boleh tinggal ngontek saya, nanti WA saya saja nanti ada di video ini nomor WA saya. Magangnya selama 1 bulan full, jadi untuk urusan makan segala macam kami yang tanggung. Nang, Apa? kalau di sini makannya kurang nggak? Di sini alhamdulillah itu banyak banget. Apanya nasinya, segalanya alhamdulillah gak kurang. Apalagi pan di sini diberi makan itu 4 kali. Wah, lumayan ada gemuk di sini, jadi gemuk. Terus terang saja kalau di sini memang yang magang itu untuk makan, untuk minum gitu. Kita sangat perhatikan karena memang kita mau ngelatih fisiknya. Jadi lauknya juga berganti-ganti ya Nang? Ya. Nasinya cukup ya Nang? Cukup banyak. Ngeteh ngopi bebas ya Nang? Iya. Nah itu teman-teman seperti itu. Jadi ngeteh ngopi bebas monggo. Nah, hanya saja kita memang latih dari sisi kemandirian, kita latih dari sisi skillnya, kita latih dari sisi fisiknya. Nah dan kita kasih gambaran besar, oh nanti kalau mau pelihara kambing domba seperti apa, sehingga nanti para santri kalau suatu saat itu sudah memutuskan untuk mandiri, dia bisa hidup mandiri, dia bisa menjadi garam di masyarakat, mereka bisa menjadi contoh anak muda tapi sudah bisa mandiri. Nah Nang, satu kali lagi pesan-pesan buat barangkali ada pesan atau barangkali ada motivasi buat teman-teman santri di Indonesia, karena jumlah
santri di Indonesia ini kan ada jutaan. Nah, rata-rata mereka kan kalau habis lulus dari pondok segala macam kan mungkin sebagian kan masih bingung mau ngapain gitu. Nah, mungkin ada satu dua motivasi dari kamu, Nang. Apa, Nang? Yang biar sesama santri ini, Nang. Untuk motivasi untuk seluruh santri di Indonesia, yaitu saya untuk sains dan trendy. Itu sains itu tentang keilmuan, yaitu keilmuan itu tentang peternakan. Ya, di mana-mana santri tentang tadi juga lah dibicarakan mau tentang apa? Type skill, kelebihan, monggo ke sini ke 7 Plam Yogyakarta. Tentang tadi sains dan trendy, kita harus sebagai santri Indonesia atau santri, kita harus dengan zaman kita. Jadi zaman ya harus mampu mandiri. Ya, gitu mampu mandiri dengan apa yang kita tentang zaman modern ini gitu, sains dan trendy gitu. Nang, tapi nanti malu nggak, Nang, kalau kamu pulang ke pondok atau nanti sudah lulus dari pondok, kamu ternyata hidupnya itu dari usaha ternak kambing domba, itu kamu malu nggak? Karena kamu kan masih anak muda. Enggak lah, karena dari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peliharalah kambing karena kambing itu penuh berkah. Pan berkah itu adalah tentang kebaikan. Karena santri ya teman-teman, jadi ngomongnya udah ini banget ya. udah makjeleb banget gitu. Nah teman-teman, sebenarnya tidak hanya untuk santri saja. Apabila ada teman-teman yang misalnya tidak sempat lulus sekolah, ataupun ketika sudah lulus sekolah itu tidak ketemu pekerjaan dan mau mandiri, silahkan bisa main magang ke 78 Farm Jogja. Silahkan, kami buka kesempatan selebar-lebarnya. Nanti tidur di sini ya kami berikan fasilitas untuk tidur, untuk mandi, untuk makan, komplit kita berikan skillnya, ilmunya, dan tidak bayar teman-teman. Tapi ini khusus bagi anak-anak muda ya, anak-anak santri, anak-anak yang tidak lulus sekolah, ataupun anak-anak yang barusan sekolah tapi tidak punya pekerjaan, bingung cari kerjaan sana sini nggak ada yang nerima. Nah silakan upgrade skillnya di 78 Farm Jogja, upgrade skill di pertanian, perkebunan buah, sama di urusan ternak. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video-video kami. Kami berharap semakin banyak anak muda Indonesia yang tidak nganggur. Kami berharap melalui jalur pertanian, perkebunan, dan peternakan ini Indonesia bisa tambah bangkit, tambah jaya. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih.